Wah, diajarin siapa bisa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabar? Kembali lagi bersamaku di sini dengan Cak Nufur. Alhamdulillah ya, gak kerasa vibes dari Lebaran 1445 Hijriah sudah mau kelar. Sepupuku nih, sepupu atau keponakan ya? Dia itu berhasil guys, dia tuh berhasil puasa sebulan kenal. Ya namanya orang tua, siapa sih yang nggak senang anaknya puasa selama 1 bulan full. Ketika awal puasa diiming-imingi lah dapat reward, sehingga terkumpul uang sampai 1,5 juta rupiah. Bayangin, kumpul uang 1,5 juta rupiah yang janjinya mau dipakai buat beli HP. Nah kebetulan karena pada saat itu aku suka dengan HP, diamanahi, ditanya mana yang kiranya cukup ya buat si bocil ini di range 1,5 juta rupiah. Ya udah, sehingga aku punya kesimpulan kata kuncinya adalah budget guys. Kata kuncinya itu budget. Kemarin sempat keliling dan masuk ke Xiaomi Store yang ada di Grand Metropolitan Bekasi, sempat diskusi sana sini ya kan, sampai akhirnya aku meminang Poco M5. Jadi kupinang Poco M5 dengan bismillah ya guys. Seperti apa sih Poco 5 yang akhirnya aku ambil ini? Apa sih alasan kenapa aku ambil Poco M5 ini buat bocil ini? Tonton videonya sampai habis ya guys. Kalau misalnya ada yang mau diskusi di bawah, monggo, silakan kita diskusi bareng. Ya, jadi sebelum beli HP ini, itu aku udah coba tanya berbagai macam forum ya yang ada di Facebook. Mana nih rekomendasi budget HP yang 1 jutaan, 1,5 juta, yang bisa buat jangka panjang? Dari build quality-nya, dari nggak ada masalah bug, atau mungkin jaringan service center, mana kiranya yang bisa memenuhi semua itu. Karena balik lagi, kemarin pesan dari orang tuanya, itu yang penting buat gaming gitu loh. Bayangin, buat gaming, bukan buat yang lain, utamanya buat gaming. Berarti kan yang jadi kuncinya itu ya chipsetnya, G99. Pertanyaannya, ada nggak sih chipset yang pakai G99 di kisaran harga 1 jutaan? Nggak ada guys. Sebentar. Kemarin baru ya kita bongkar ya, itu Itel RS4. Itu sudah pakai G99 ya. Tapi pertanyaannya kan bukan hanya chipset aja yang jadi pertimbangan. Salah satunya adalah build quality. Kalau secara build quality buat jangka panjang, aku masih meragukan guys kualitas dari traction holding. Apalagi buat dipakai bocil yang kita nggak tahu nih dia penggunaannya kayak gimana. Kita nggak bisa kalkulasiin penggunaannya gimana gitu. Sehingga tadi G99 masih kencang di antara pilihan chipset yang lain. Ada sebenarnya Helio G85, yaitu di Redmi 13C sama Poco C65, itu harganya sebanding guys. Tapi jadul, chipsetnya jadul. Dan fabrikasinya masih 12 nanometer, 2 kali lipatnya dari G99. Ada lagi Unisoc T608, kemarin sempat banget pengen minang ZTE V40 S ya, yang turun dari harga 3 jutaan. Tapi setelah aku pelajarin di berbagai macam forum, bugnya banyak guys. Dan kalau secara gaming dia masih kalah dan masih lemot dibandingkan prosesor atau chipset yang lainnya. Memang boleh MediaTek Helio G99 semurah itu. Ya, mumpung lagi murah kita hajar aja. Karena harga asli dari HP ini itu sekitar 2 jutaan guys. 2 juta lebih lah, 2 juta kecil. Dia turun 1.3 untuk varian 464 dan 1,5 untuk yang 418. Sikat aja. Ya, jadi alasan yang pertama adalah chipset guys. Performa guys, performa. Jadi Helio G99 ini masih jadi andalan beberapa produsen bahkan di tahun 2024. Mungkin ya mereka mau ngabisin stoknya dulu, baru tahun depan develop ke chipset gaming yang support konektivitas 5G. Nah, untuk skor Antutunya sendiri, dari G99 ini, di HP ini dapat 400.000 guys. 400.000 lebih kurang, lebih ya. Gurih nggak tuh? Jadi dari skor 400.000 tadi, aku sempat ngetes berbagai macam game. Utamanya ringan-ringan ya, karena cuma buat bocil. Itu coba Hill Climb Racing, mainin 5 game, turunin 1% aja selama 6 menit. Sempat mainin juga Among Us, mainnya 20 menit, turunnya 2%.
Terus gimana game yang lain? Plant vs Zombie sudah pasti dilahap dengan gampangnya guys. Nah, karena saking gampangnya aku coba naikin skenario ke game mid ya. Kayak Free Fire, game-gamenya para bocil. Itu main satu game ya. Satu game itu turunnya 3% guys. 3-5%, sekitar 15 sampai setengah jam. Free Fire. Lalu kita coba Mobile Legends juga, main sekitar 15 menit, turunnya 3%. Bahkan kalau hard game itu main 20 menit, turunnya bisa 7%-an. Untuk Free Fire sama Mobile Legends kita set rata kanan semua ya guys. Kita set rata kanan semua. Nah, gimana kalau skenario game yang berat? Sudah pasti berat guys. Aku ngerasain di HP ini tuh berat ya. Kayak Genshin Impact. Genshin Impact itu nggak bisa aku setting sampai rata kanan. Settingan terbaiknya itu adalah settingan low, tapi FPS-nya aku naikin jadi 60. Lalu selanjutnya adalah Asphalt guys. Kita main 3 game, yaitu cuma 1%. Turunnya cuma 1% guys, selama 5 menit aja. Yang bikin mantep lagi, karena di softwarenya udah support guys, namanya apa? Boost ya, Boost dari game turbonya Xiaomi. Jadi di boost itu performa tiap tier. Dan sebagai catatan dari semua game tes yang aku lakuin tadi, itu masih di software awalnya guys. Nggak aku update sama sekali. Masih berjalan di Android 12 dan MIUI 13. Mungkin setelah di-update ada pengaruh ke performa, ya nanti kita cobalah, insya Allah. Lalu alasan apa lagi yang kedua? Sudah jelas OS-nya guys, operating system. Kenapa? Karena dukungan software dari brand dan developer itu sangat krusial. Karena begitu banyak malware yang kita nggak bisa sangka-sangka dari mana, celahnya itu banyak ya kan. Nah, gunanya update season itu tadi, syukurnya di Xiaomi Poco M5 ini dia dapat guys. Dapat 2 kali update besar, update Android. Kemarin naik dari Android 13, lalu naik ke 14, dan MIUI-nya pun ganti gitu loh. Dari MIUI 13 ke 14, lalu ganti ke HyperOS. Bayangin, Poco M5 sudah dapat dukungan HyperOS di saat kakaknya ya, Poco M6 Pro dia belum dapat. Setidaknya sampai video ini dibuat dan tayang. Ya, untuk iklan gimana? Kalau untuk iklan, semenjak pegang HP ini dari awal, nggak ada yang mengganggu sih, Rek. Nggak ada yang mengganggu. Jadi, Xiaomi itu udah nggak kayak dulu. Dia kayaknya ya, udah dengerin apa kata netizen, guys. Jadi nggak sebanyak yang dulu, dan rupanya itu dipersonalize. Bisa dipersonalisasi ads-nya, jadi nggak semasif dan nggak serisih yang dulu. Jadi ini suatu kemajuan sih buat UI, khususnya yang sekarang, itu di HyperOS. Alhamdulillah. Nah, lalu selanjutnya itu masih ada fitur parental control guys, karena ini kegunaannya adalah untuk bocil, perlu banget parental control yang terintegrasi sama Google Family Link. Google Family Link, jadinya bisa termonitor, bisa dikunci, bisa diawasi. Sehingga walaupun HP-nya sebagus apapun, dia akan tetap bijak ya. Jadi seperti itu. Lalu poin selanjutnya itu layarnya guys. Layarnya itu jernih, karena dia udah Full HD+, dan kelihatan tajam, memang tajam, di ukuran layar 6,6 inci, lebih tepatnya 6,58 inci. Bahkan di layar ini sudah bisa sentuhan 10 jari, jadi multi-touch 10 jari. Layar ini dibekali panel IPS dengan kecerahan yang hanya 500 nits. Hanya 500 nit aja. Tapi kan pemakaiannya hanya dalam rumah, jadi it's okay. Nggak butuh yang terang-terang. Selain itu juga dibekali dengan proteksi dari Corning Gorilla Glass 3. Kalau misalnya ada apa-apa, lempar atau misalkan emosi dan sebagainya, masih aman guys, masih ada proteksi. Ya, HP ini masih pakai apa sebutannya? Dot drop ya, atau kayak water drop gitu, Rek. Di era gempuran punch hole ya. Lawannya itu tension holding. Di sana semuanya sama ya, di kelas 1,5 sampai 2 jutaan. Ya. Di kelas 1,5 sampai 2 jutaan, mereka udah pada punch hole. Sementara Poco M5 ini masih dot drop. Tapi itu bisa diakalin guys, karena UI-nya bagus ini. Kita bisa ngilangin
dropnya, notch-nya itu di fitur yang ada di sini. Lalu alasan yang keempat adalah build quality-nya. Kalau teman-teman lihat secara sekilas mungkin HP ini terlihat murah ya. Tapi kalau menurutku dan dari apa yang aku pegang, ini justru solid banget, padat banget. Begitu dipegang, rapet. Nggak kayak HP-HP Transsion Holding yang ketika kita pegang, dalamnya tuh kayak ada kopongnya gitu guys. Walaupun sama-sama berbahan plastik polikarbonat, di HP ini juga sama, tapi ada aksen kulit ya, synthetic leather, seperti kulit jeruk. Jadi semakin menambah kenyamanan pada saat pegang supaya nanti yang pakai bocil itu nggak gampang jatuh. Bayangin lagi main, nanti tiba-tiba kena mukanya mereka kan kasihan. Nah, ketika mereka bawa HP ini pun juga ringan, tidak seberat HP-HP lain. Awalnya aku mau masukin Tecno Pova Neo 3 jadi pertimbangan. Tapi baterainya jumbo banget guys, kegedean. Layarnya juga kegedean. Ini bisa dipegang pakai satu tangan orang dewasa. Tapi kalau anak kecil mungkin tetap terlihat nyaman ya guys untuk dipegang sama mereka. Sehingga mereka nggak kesusahan untuk mengoperasikan HP ini. Nah, HP ini ada 3 pilihan warna. Pilihannya adalah warna kuning, warna hitam yang aku pegang, sama warna hijau. Di antara semua warna yang ada, yang paling elegan dan terlihat semi premium adalah yang warna hitam ini. Jadi ada alasannya kenapa kemarin aku ambilnya yang warna hitam mikir ya. Untuk dipegang tadi, feeling gripnya itu padat ya, rapet karena di belakangnya itu rounded ya. Jadi nggak sakit untuk dipegang karena di belakangnya agak melengkung ya. Mau itu pakai casing dan tanpa casing. Dan kalau dilihat-lihat, HP ini itu nggak ikut-ikutan tren kebaba-babaannya. Jadi dia punya karakter yang bold ya, walaupun sekilas mirip Google Pixel. Tapi justru itu yang menarik guys. Karena HP zaman sekarang itu punya bahasa desain yang sama gitu loh. Redmi Note ya kan, terus Infinix, terus Poco yang baru-baru pun juga sama bahasanya. Jadi ada 4 tata letak kamera. Kalau ini, dia keren guys. Tuh. Dibekali sama tadi 3 lensa yang ada di HP ini. Dan ada tulisan Poco sih. Poco segede gaban yang ngebuat orang notice. Warna hitam aja notice, apalagi warna kuning. Alasan yang kelima adalah baterai. Zaman sekarang, gadget, HP itu standarnya adalah 5000 mAh. Kalau lebih dari itu juga harus bertanya-tanya karena dia akan semakin irit. Kembali lagi ke tujuan awalnya. Kalau bocil dikasih baterai yang terlalu badak, nanti dia nggak istirahat. Kalau yang cari yang lebih kecil, zaman sekarang susah cari HP yang kapasitas baterainya itu sedikit. Jadi 5000 itu udah standar paling bawah untuk baterai zaman sekarang. Nah, syukurnya untuk baterai ini bisa dibilang awet guys, awet. Dan pengecasan yang relatif standar sih sebenarnya, karena ngecasnya itu butuh 2 jam lebih ya, sekitar 6-10 menit, 2 jam 10 menitan. Standar ya. Jadi baterai yang tadi itu jadi warning juga buat para bocil, supaya jangan terlalu terlena. 5000 sudah cukup lah dan standar bagi mereka, apalagi dipadu sama Google Parental Control tadi, Google Family Link. Jadi seperti itu. Lalu alasan selanjutnya apa? Peralatannya lengkap. Lengkap. Nggak perlu beli lagi, nggak perlu cari casing lagi, nggak perlu cari screen protector lagi. Karena sudah ada di dalam paket penjualan. Dalam box itu nggak perlu cari lagi ke sana kemari, beli online atau beli offline. Tinggal beli, langsung pakai, langsung bisa dipakai si bocil. Kenapa? Karena penggunaan bocil ini kita nggak bisa tebak-tebak guys. Dia mainnya kasar atau mainnya ringan, kita nggak akan pernah tahu. Makanya perlindungan tuh perlu. Dan syukurnya ini udah include dalam paket penjualan. Kalau pesaingnya, kompetitornya yang serupa dalam keluarga yang sama, yaitu Redmi 13C, nggak ada guys dalam paket penjualannya. Ya, jadi alasan terakhir itu adalah custom ROM-nya. Ini sebenarnya juga jadi satu bagian sih ke OS, tapi aku taruh ke sini agar lebih spesifik. Jadi Xiaomi itu terlalu terkenal ya dengan fanbase-nya. Dia punya forum yang luar biasa besar, basisnya besar,
seluruh dunia yang memudahkan para usernya untuk ngoprek ini atau ngotak-atik si Xiaomi ini. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu, Ren, sampai kapan HP ini akan terus lancar. Barangkali nanti kalau penggunaannya awet, kan sayang kalau HP ini lemot. Nah, gampang ngakalinnya, ya dioprek, diotak-atik. Pakai yang namanya custom ROM. Itu salah satu yang bikin seneng sih. Karena sempat ada pengalaman dulu sama Xiaomi, aku pernah punya Redmi 2 yang viral, lalu Redmi 2 Prime, habis itu sempat nyoba Redmi 3A ya, atau 3S, lanjut geser ke Xiaomi 4X, geser ke brand lain, setelah itu balik lagi ke HyperOS-nya si Poco M5 ini. Jadi tadi alasanku, memang agak sedikit ada love-hate relationship ini sama si brandnya Xiaomi. Alasan terakhirku tadi, yaitu kemudahan kustomisasi ROM. Nah, itu tadi 7 alasanku kenapa akhirnya meminang si M5 buat kebutuhan bocil ya, buat gaming. Tapi ada hal yang menarik supaya jadi pertimbangan teman-teman. Apa aja nih? Bisa dibilang honorable mention lah. Yaitu ada NFC guys. Bayangin di HP sekarang ada NFC yang seamless gitu loh. Mungkin ini akan jadi hal yang menarik buat teman-teman yang akan jadikan Poco M5 ini HP kedua. Tinggal tap, urusan tol beres. Yang kedua itu ada fitur 90 Hz. Mata nggak capek, kita scrolling sosial media smooth, kita nonton HP ini semakin nyaman dan nggak pegel mata kita. Lalu yang ketiga ada fitur double tap to wake up. Tinggal pencet 2 kali, kita nggak perlu repot. Nggak perlu tuh kita pakai tombol fisik yang lain. Lalu yang keempat, split screen. Multitasking jadi enak. Jadi banyak pekerjaan yang bisa terselesaikan seandainya kita bisa pakai fitur split screen. Tentunya juga ada floating windows ya, atau floating pop-up, tapi ini jarang banget aku pakai. Aku lebih sering pakai yang split screen. Tapi tentunya akan ada kekurangan. Ya, namanya juga HP, kita mau beli yang seberapa murah atau seberapa mahal pun akan ada kekurangan. Dan ini yang dicari sama si kaum mendang-mending, guys. Apa aja itu? Jelas, pasti yang akan jadi poin utama itu RAM-nya, guys. Karena cuma 4 GB. 4 GB gimana? Worth it nggak? Masuk akal nggak 2024? Mungkin bagi sebagian orang, 4 GB ini kurang banget ya. Karena kecil banget memang. Tapi kembali lagi ke kebutuhan. Si bocil ini yang tidak dipakai buat kerja, nggak dipakai buat multitasking. Setelah aku coba beberapa kali, dia akan optimal seandainya running di satu aplikasi saja. Running di game yang sedang kita mainin, setengah jam sampai 1 jam, no problem. Itu, jadi yang pertama adalah RAM-nya. Kelemahan kedua itu adalah di layarnya yang kurang terang. Kalau misalkan dipakai di outdoor, seperti tadi kita lagi keliling Jakarta, naik kendaraan umum, bener-bener nggak nyaman dan bener-bener redup. Karena layarnya cuma 500 nits guys. Itu untuk kecerahan layarnya yang kurang maksimal. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya itu di gyro yang masih software. Sayangnya dia belum mendukung hardware. Sehingga mungkin bagi sebagian orang, apalagi profesional gamer, ini akan sangat mengganggu. Tapi kalau buat para bocil, aku kira nggak ada masalah. Jadi ini bisa aku tolerir. Karena masih bersifat software, belum hardware ya. Hal yang kurang lainnya adalah kameranya. Jadi kameranya ini belum ada stabilisasi baik itu hardware maupun software. Jadi bisa kebayang, goyang-goyang. Dan ala kadarnya, untuk secara ketajaman dia tajam dan natural sih kalau menurutku. Hanya saja tadi, ala kadarnya. Ya, filter beauty gitu loh. Jadi seolah-olah wajahnya mulus guys, padahal nggak begitu mulus banget. Dan dia nggak bisa di swipe ya ke kamera depan. Cukuplah buat ngabarin keluarga lewat WhatsApp ya. Ya sebatas itu doang fungsinya, nggak lebih. Dan bisa dijadikan senjata utama kalau misalnya kita mau mengabadikan momen.
Ya, jadi itu sederet alasan kenapa akhirnya aku pilih Poco M5 untuk bocil. Kesimpulan yang paling gampang adalah sesuai kebutuhan. Artinya apa? Kita bisa aja, ya kan, belikan sesuatu yang mahal. Kita bisa aja pilih barang yang belasan juta sampai puluhan juta. Tapi pertanyaannya, apakah kita memang benar-benar butuh? Jangan sampai nanti kita beli semahal itu, tapi tujuannya hanya cuma sedikit, akhirnya jadi mubazir. Jadi beli sesuatu karena memang kita butuh. Video ini bukan untuk kaum mendang-mending. Tapi terima kasih banget untuk teman-teman sekalian yang udah nemenin Cak Nufur jalan-jalan sambil sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol tentang Poco M5. Monggo dilanjut bahasannya, diskusinya. Gimana menurut teman-teman sekalian, apakah worth beli Poco M5? Atau teman-teman ada masalah? Ya, terima kasih guys. Semoga HP tadi beneran awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut balik. Ayo, terus ke aku ya. Aku ya. Oke, sebentar, jangan. Nih. Ayo. Aku ya. Ya, boleh. Loh, ini belum. Yaudah. Belum, kamu nggak boleh. Cepat. Keren sekali.